Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Arvana Maulida dan rekan saya Desi Puspitasari, kelas 12 PSPT. Di sini kita akan mempresentasikan tentang perkembangan Islam pada masa Bani Abbasiyah melalui video berikut. Dinasti Abbasiyah berkuasa selama 5 abad, yaitu tahun 132 sampai 656 atau 750 sampai 1258 Masehi, menggantikan Daulah Umayyah yang telah berkuasa selama 92 tahun dari tahun 40 sampai 132 Hijriah atau 660 sampai 750 Masehi. Dengan tumbangnya Bani Umayyah, maka kekuasaan berpindah ke tangan dinasti Abbasiyah. Dinamakan dinasti Abbasiyah dinisbahkan kepada paman Nabi Muhammad SAW, Abbas bin Abdul Muthalib, karena para pendiri dan khalifahnya merupakan keturunan darinya. Khalifah yang pertama kali menduduki jabatan adalah Abdul Abbas As-Syafa yang berkuasa pada tahun 132 sampai 136 Hijriah atau 750 sampai 753 Masehi. Dinasti Abbasiyah selama masa tersebut dipimpin oleh 37 khalifah. Khalifah yang terakhir adalah Al-Mu'tazim yang berkuasa pada tahun 124 Hijriah atau 1258 Masehi dan mati terbunuh oleh pasukan Mongol pimpinan Hulagu Khan. Hulagu Khan adalah cucu dari Genghis Khan. Khalifah-khalifah besar pada masa dinasti Abbasiyah adalah Abu Abbas As-Safa, Abu Ja'far Al-Mansur, Harun Ar-Rasyid, Al-Ma'mun, Al-Mu'tazim, dan Al-Warsik. Mereka adalah para khalifah yang telah menghantarkan ke puncak masa kejayaan dan keemasan daulah dinasti Abbasiyah. Setelah itu, hampir tidak ada khalifah yang besar lagi. Hal ini dikarenakan mereka lebih banyak disibukkan dengan hal duniawi dan saling berebut kekuasaan. Selama berkuasa, dinasti Abbasiyah mengalami masa kejayaannya, mulai dari berdirinya hingga sampai pada masa pemerintahan Khalifah Al-Warsik Billah tahun 232 Hijriah atau 879 Masehi. Masa tersebut merupakan masa yang gemilang, bahkan dapat dikatakan masa keemasan dan kejayaan bagi umat Islam hampir di segala bidang, terutama bidang keilmuan, dan menjadi pusat peradaban dunia. Dalam aktivitas pemerintahannya, dinasti Abbasiyah mengambil pusat kegiatan di kota Baghdad dan sekaligus dijadikan sebagai ibu kota negara. Dari sinilah segala kegiatan baik politik, sosial, ekonomi, kekuasaan, pengetahuan, kebudayaan, dan lain-lain dijalankan. Kota Baghdad dijadikan sebagai kota pintu terbuka, artinya siapapun boleh memasuki dan tinggal di kota tersebut. Akibatnya semua bangsa yang menganut berbagai agama dan keyakinan diizinkan bermukim di dalamnya. Baghdad pun menjadi kota internasional yang sangat ramai dan di dalamnya berkumpul berbagai unsur seperti Arab, Turki, Persia, Romawi, Kipti, dan sebagainya. Hasil perkembangan ilmu pengetahuan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan Islam pada masa dinasti Abbasiyah sangat pesat, sehingga lahir beberapa ilmu dalam agama Islam, antara lain sebagai berikut. A. Ilmu hadis. Ilmu hadis adalah ilmu yang mempelajari tentang hadis dari sunat, perawinya, isi, dan lain-lain. Pada masa itu, bermunculan ahli-ahli hadis yang besar dan terkenal beserta hasil karyanya, antara lain 1. Imam Bukhari, lahir di Bukhara tahun 194 Hijriah di Baghdad. Kitabnya yang termasyhur adalah Al-Jami'u Sahih dan terkenal dengan Sahih Bukhari. 2. Imam Muslim, wafat tahun 216 Hijriah di Naisabur. Kitabnya Jami'us dan terkenal dengan Sahih Muslim. 3. Abu Dawud, dengan kitab hadisnya berjudul Sunan Abu Dawud. 4. Ibnu Majah, dengan kitab hadisnya Sunan Ibnu Majah. Kelima, At-Tirmizi, sebagai kitabnya Sunan Tirmizi. B. Ilmu tafsir. Ilmu tafsir adalah ilmu yang menjelaskan tentang makna atau kandungan ayat Al-Quran, sebab-sebab turunnya ayat atau asbabun nuzulnya, hukumnya, dan lain-lain. Adapun ahli tafsir yang termasyhur ketika itu antara lain 1. Abu Jarir At-Tabari dengan tafsirnya Al-Quranul Azim sebanyak 30 juz. 2.
Abu Muslim Muhammad bin Bah Isfahani atau Mu'tazilah, tafsirnya berjumlah 14 jilid. C. Ilmu fikih. Ilmu fikih yaitu ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum Islam atau segala sesuatu yang diwajibkan, dimakruhkan, dibolehkan, dan yang diharamkan oleh agama Islam. D. Filsafat Islam. Filsafat Islam adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala sesuatu yang ada, sebab asal hukumnya atau ketentuan-ketentuannya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Manfaat filsafat Islam adalah untuk menemukan hakikat segala sesuatu sebagai ciptaan Allah dan merupakan bukti kebesarannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda atau kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Quran Surat Al-Imran ayat 190. E. Ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf yaitu ilmu yang mengajarkan cara-cara membersihkan hati, pikiran, dan ucapan dari sifat yang tercela sehingga tumbuh rasa takwa dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat mencapai kebahagiaan abadi atau bersih lahir dan batin. Orang muslim yang menjalani kehidupan tasawuf disebut sufi. F. Sejarah. Sejarah ialah ilmu yang mempelajari tentang berbagai peristiwa masa lampau yang meliputi waktu dan tempat peristiwa itu terjadi, pelakunya, peristiwanya, dan disusun secara sistematis. Dengan mempelajari sejarah seseorang dapat mengambil pelajaran, manfaat, dan hikmahnya dari peristiwa tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Yusuf ayat 111, artinya, sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. G. Kedokteran. Pada masa dinasti Abbasiyah, kedokteran mengalami perkembangan dan kemajuan, khususnya tatkala pemerintahan Harun ar-Rasyid dan khalifah-khalifah besar sesudahnya. Pada waktu itu, sekolah-sekolah tinggi kedokteran didirikan sehingga banyak mencetak sarjana kedokteran. H. Matematika. Para tokohnya antara lain 1. Al-Khawarizmi tahun 194 sampai 266 Hijriah. Beliau telah menyusun buku Al-Jabar dan menemukan angka 0. Angka 1 sampai 9 berasal dari Hindu yang dikembangkan oleh umat Islam atau Arab. 2. Umar Khayyam. Buku karyanya adalah Treatise on Algebra dan buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis. I. Astronomi. Astronomi ilmu yang mempelajari perjalanan matahari, bumi, bulan, dan bintang-bintang serta planet-planet yang lain. Tokoh-tokohnya antara lain 1. Abu Mansur Al-Falaki. 2. Jabir Al-Batani. Beliau pencipta alat teropong bintang yang pertama. Ilmuwan atau tokoh-tokoh Islam pada masa dinasti Abbasiyah. A. Ahli filsafat Islam antara lain Al-Kindi tahun 185 sampai 252 Hijriah atau 805 sampai 873 Masehi. Terkenal dengan sebutan filosof Arab, beliau menerjemahkan buku-buku asing ke dalam bahasa Arab. Bermacam-macam ilmu telah dikajinya, terutama filsafat. Al-Kindi bukan hanya filosof, tetapi juga ahli ilmu matematika, astronomi, farmakologi, dan sebagainya. Al-Farabi tahun 180 sampai 260 Hijriah atau 780 sampai 863 Masehi. Beliau menerjemahkan buku-buku asing ke dalam bahasa Arab. Al-Farabi banyak menulis buku mengenai logika, matematika, fisika, metafisika, kimia, etika, dan sebagainya. Filsafatnya mengenai logika antara lain dalam bukunya Syah Kitab Al-Ibara li Aristo, menjelaskan logika adalah ilmu tentang pedoman yang dapat menegakkan pikiran dan dapat menunjukkan kepada kebenaran. Dia diberi gelar guru besar kedua setelah Aristoteles yang menjadi guru besar pertama. Buah karyanya banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Eropa. Ibnu Sina atau Abdullah bin Sina tahun 370 sampai 480 Hijriah atau 980 sampai 1060 Masehi. Di Eropa dikenal dengan nama Avicenna. Sejak kecil ia telah belajar bahasa Arab.
geometri, fisika, logika, teologi Islam, ilmu-ilmu kedokteran dan Islam. Beliau seorang dokter di kota Hamazan, Persia, yang aktif mengadakan penelitian tentang berbagai macam jenis penyakit. Beliau juga terkenal dengan idenya mengenai faham serba wujud atau wahdatul wujud, juga ahli fisika dan ahli jiwa. Pada usia 17 tahun, ia sangat terkenal. Karangan Ibnu Sina berjumlah lebih dari 200 buku. Yang terkenal antara lain, 1. Asy-Syifa. Buku ini adalah buku filsafat. Terdiri atas 4 bagian, yaitu logika, fisika, matematika, dan metafisika. 2. Al-Qanun atau Canon of Medicine. Menurut penyebutan orang-orang barat, buku ini pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan pernah menjadi buku standar untuk universitas-universitas Eropa sampai akhir abad ke-17. Ibnu Rushd dilahirkan di Cordova pada tahun 250 Hijriah sampai 1126 Masehi dan meninggal dunia tahun 675 Hijriah atau 1198 Masehi. Dia dikenal di Eropa dengan nama Averroes. Dia adalah ahli filsafat yang dikenal dengan sebutan Bapak Rasionalisme. Dia juga ahli ilmu hayat, ilmu fisika, ilmu falak, ilmu akhlak, dan juga ilmu kedokteran, ilmu fikih. Karyanya antara lain: A. Fasul Maqol Fima Baina Al-Hikmati wa Syariat Minal Itisal. B. Bidayatul Mutahid. C. Tahafutu Tahafut. D. Fikih. Karangan beliau hingga kini masih banyak dijumpai di perpustakaan Eropa dan Amerika. B. Ahli kedokteran Muslim. Hunain Ibnu Ishaq lahir pada tahun 809 Masehi dan meninggal pada tahun 874 Masehi. Beliau adalah dokter spesialis mata. Karyanya adalah buku-buku tentang berbagai penyakit dan banyak menerjemahkan buku-buku kedokteran yang berbahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Ibnu Sina, di samping filosof juga sebagai tokoh kedokteran, bukunya yang sangat terkenal di bidang kedokteran adalah Al-Qanun fi Al-Tibb. Dijadikan buku pedoman kedokteran di universitas-universitas Eropa maupun negara-negara Islam. C. Ahli sejarah. Ibnu Qutaibah tahun 828 Masehi sampai 889 Masehi. Dengan hasil karyanya Uyun al-Akbar yang berisi sejarah politik negeri-negeri Islam. At-Tabari tahun 839 Masehi sampai 923 Masehi. Menulis tentang sejarah para rasul dan raja-raja. Ibnu Khaldun tahun 1332 Masehi sampai 1406 Masehi. Hasil karyanya Al-Ikhbar banyaknya 7 jilid dan setiap jilidnya berisi 500 halaman. D. Ahli fikih. 1. Imam Abu Hanifah tahun 80 sampai 150 Hijriah atau 700 sampai 765 Masehi. Beliau menyusun mazhabnya yaitu mazhab Hanafi. 2. Imam Malik bin Anas. Lahir di Madinah tahun 93 Hijriah atau 788 Masehi dan meninggal di Hijaz pada tahun 170 Hijriah atau 788 Masehi. Beliau menyusun mazhab Maliki. 3. Imam Syafi'i. Nama lengkapnya Muhammad bin Idris bin Syafi'i tahun 150 sampai 204 Hijriah atau 767 sampai 802 Masehi. Sewaktu berumur 7 tahun sudah hafal Al-Quran dan menyusun mazhabnya, yaitu mazhab Syafi'i. 4. Imam Hambali tahun 164 sampai 241 Hijriah atau 780 sampai 855 Masehi. Beliau menyusun mazhabnya yaitu mazhab Hambali. E. Ahli tasawuf. 1. Rabi'ah Adawiyah. Lahir di Baghdad tahun 714 Masehi. Ajaran tasawufnya dinamakan Mahabbah. 2. Abu Hamid bin Muhammad bin Ahmad Ghazali tahun 1059 sampai 111 Masehi. Hasil karyanya yang terkenal adalah Ihya Ulumuddin. 3. Abdul Farid Zunnun al-Misri. Lahir tahun 156 Hijriah atau 773 Masehi sampai 245 Hijriah atau 860 Masehi. Beliau dapat membaca hieroglif yang ditinggalkan di zaman Fir'aun atau Mesir.